Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal putuskan mundur dari transfer Victor Osimhen. Football London melaporkan bahwa Arsenal kini berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk tidak mengejar tanda tangan sang striker. Menurut laporan tersebut, Arsenal memutuskan untuk tidak mengejar jasa Osimhen karena harganya yang mahal. Napoli dikabarkan membandrol harga yang sangat tinggi untuk Osimhen. Mereka hanya menginginkan sekitar 120 juta euro untuk jasa sang striker. Bagi Arsenal, harga itu kelewat mahal. Napoli juga menolak untuk menurunkan harga itu, jadi mereka menilai transfer Osimhen mustahil mereka lakukan di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, transfer Osimhen semakin sulit jadi kenyataan karena Napoli juga enggan berpisah dengan sang pemain. Pelatih baru mereka Antonio Conte sangat menyukai striker timnas Nigeria itu. Ia ingin menggunakan jasa Osimhen di musim 2024-2025. Itulah mengapa Conte sudah berpesan kepada manajemen Napoli untuk mengupayakan segala cara agar Osimhen tetap bertahan di Naples pada musim depan. Arteta adalah pengganti Pep Guardiola yang paling sempurna. Mills memuji pekerjaan yang dilakukan Arteta di London Utara, meski pria Spanyol itu gagal meraih gelar Liga Premier lagi di musim 2023-2024. Guardiola telah mengisyaratkan dalam beberapa bulan terakhir bahwa musim depan mungkin akan menjadi musim terakhirnya menangani Manchester City, dan mantan bek sayap itu yakin pengganti yang paling logis adalah bos Arsenal saat ini. Berbicara kepada Bad Victor, Mills mengatakan, Miguel Arteta adalah orang terbaik untuk menggantikan Pep Guardiola di Manchester City tanpa keraguan. Dia bekerja dengan Pep, dia tahu cara bermain City, dan dia bisa datang dengan level yang sama, intensitas seperti dia. Saya pikir itu akan menjadi perhatian. Ini seperti mencoba menggantikan Jurgen Klopp, Arsene Wenger, atau Sir Alex Ferguson. Hierarki di City harus mencari penggantinya saat ini, dan saya yakin mereka memang demikian. Ada banyak pelatih yang meraih kemenangan di grup City misalnya. Ini menjadi kekhawatiran bagi City. Namun jika Anda melihat apa yang telah mereka lakukan di City di masa lalu, para tokoh senior yang mereka bawa untuk mengelola akademi dan rekrutmen, Anda harus menaruh kepercayaan pada mereka dan berharap ada rencana suksesi yang baik. Jika gagal datangkan striker, Arsenal bakal ubah strategi transfer pemain. Pengaruh Kai Havertz semakin besar setelah ia ditempatkan kembali sebagai false nine, sementara Leandro Trossard dan Bukayo Saka menikmati musim terbaik mereka dalam mencetak gol. Arteta akan mengandalkan Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli untuk menemukan kembali ketajaman mereka di musim depan. Dan dengan demikian, Arsenal belum tentu akan merekrut penyerang baru. Sebaliknya, menurut laporan The Athletic, Arsenal akan memusatkan perhatian mereka untuk memperkuat lini tengah mereka sebagai prioritas baru di musim panas ini. Kegemilangan yang diraih Declan Rice saat diberi kebebasan untuk bermain sebagai gelandang box-to-box dikatakan telah meyakinkan Arteta bahwa posisi gelandang bertahan yang baru adalah area di mana Arsenal harus mengarahkan sebagian besar dana transfer mereka. Arsenal bagaimanapun percaya bahwa ada pilihan yang lebih menarik yang tersedia di pasar untuk pemain yang lebih defensif yang dapat duduk di pasar lini tengah mereka dan melindungi lini pertahanan mereka yang sudah ada. Emang bisa Arsenal andalkan Kai Havertz jika ingin juara Premier League? Meskipun Havertz menikmati akhir musim yang layak, Didi Hamann mengatakan pemain berusia 25 tahun itu bukan penyerang tengah. Dan posisi tersebut harus ditingkatkan jika Arsenal serius ingin memenangkan gelar. The Gunners sempat menyatakan minat untuk merekrut Benjamin Sesko musim panas ini. Tetapi striker Slovenia tersebut memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan RB Leipzig. Kai Havertz memiliki akhir musim yang layak bersama Arsenal, kata Hamann. Saya telah melihatnya sejak ia berusia 17 tahun, dan anak itu selalu tampil sangat baik. Ketika saya melihatnya,
Terkadang saya berpikir bahwa dia mungkin tidak tahu betapa bagusnya dia sebenarnya. Meskipun dia mencetak beberapa gol untuk Jerman sekarang, saya pikir dia mampu melakukan lebih banyak lagi. Tapi dia bukan penyerang tengah, dan saya tidak berpikir dia ingin bermain sebagai penyerang tengah. Dia berusia 25 tahun dan berada di tahap karirnya di mana dia harus memilih posisinya. Dia harus menentukannya karena dia bermain dimanapun Arsenal atau Jerman membutuhkan dia dan dia bermain di sana. Jika Arsenal mendatangkan penyerang tengah, yang mungkin harus mereka lakukan jika mereka ingin memenangkan Liga, agak sangat menarik untuk melihat di mana Havertz bermain atau jika dia bermain. Deschamps ungkap alasan duetkan William Saliba dengan Dayot Upamecano. Didier Deschamps memuji performa duet back tengah barunya yang termasuk bintang Arsenal, William Saliba, saat Prancis memulai kampanye mereka di Euro 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Austria. Deschamps awalnya terlihat akan memulai Euro 2024 dengan menurunkan Ibrahima Konate dan Dayot Upamecano di jantung pertahanannya. Namun membuat kejutan dengan pemilihan timnya melawan Austria. Saliba dipilih menggantikan back Liverpool Konate dan membalas keputusan Deschamps dengan penampilan yang mengesankan. Jika saya memutuskan untuk memainkan William Saliba itu karena saya pikir dia lebih siap daripada Konate untuk pertandingan seperti ini. Jelas Deschamps, tapi saya juga tidak ingin kehilangan siapapun. Kami akan membutuhkan semua orang. Mereka, Saliba dan Upamecano, hanya memiliki 120 menit bersama untuk tim nasional Prancis dan itu tidak banyak. Tapi mereka memiliki kemampuan untuk sangat solid dalam situasi 1 lawan 1. Meskipun ada beberapa clearance yang bisa mereka perbaiki, mereka memancarkan banyak kekuatan dan ketenangan. Kami membutuhkan itu menghadapi lawan seperti ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!